Idibat Lolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Saudara, jelang putusan akhir terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer banjir dukungan. Tak hanya dukungan di luar persidangan, namun juga lembaga advokasi yang berfokus kepada perlindungan justice kolaborator. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Senin lalu jelang sidang pembacaan replik terhadap Barada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, lembaga advokasi ICJR mengirimkan dokumen amicus curiae ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Amicus curiae atau sahabat pengadilan mengirimkan rekomendasi agar majelis hakim mendengarkan aspirasi masyarakat yang menaruh perhatian atas tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua segera memasuki babak akhir. Selangkah lagi majelis hakim akan mengetuk palu menjatuhkan vonis hukuman ke masing-masing terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Berbeda dengan terdakwa lainnya, Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang merupakan justice kolaborator, penguak fakta terbunuhnya Yosua, berhasil mencuri simpati publik dengan kejujurannya. Konsisten membuat terang perkara yang selama ini buntu dalam skenario tembak-menembak. Meski begitu, jaksa penuntut umum tetap menolak nota pembelaan Richard Eliezer dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun penjara. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdi Sambo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Penasihat hukum Richard Eliezer pun menanggapi replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Duplik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum Eliezer tersebut merupakan upaya terakhir sebelum Richard Eliezer menghadapi vonis hakim pada 15 Februari mendatang. Yang pada intinya, LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo,
Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Richard Eliezer yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat, mulai dari mereka yang rela datang langsung ke persidangan, hingga lembaga advokasi yang mengirimkan dokumen amicus curiae ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaga Advokasi Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR bersama dengan lembaga advokasi lainnya mengirimkan dokumen amicus curiae dengan harapan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dukungan publik terhadap Richard Eliezer dan menjatuhkan vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Jadi kepentingan kami ini bukan hanya soal Baradae, bukan hanya soal kasus ini, meskipun kasus ini juga penting, tapi ini pesan penting. Begitu ya, ini jadi pesan penting untuk masyarakat luas, jangan takut untuk memberikan keterangan, untuk membongkar suatu kasus kejahatan. Nah ini juga penting untuk hakim dan jaksa, karena apa? Yang mendapatkan keuntungan, kalau kita mau pakai bahasa keuntungan ya, kan pembuktiannya ada di jaksa, ada di hakim. Jadi kalau jaksa dan hakim tidak mendukung sistem justice kolaborator, ya nanti penegakan hukum kita tambah sulit. Apalagi kasus-kasus seperti kasus korupsi, kasus narkotika yang sangat terorganisir, yang sangat susah diungkap, justice kolaborator jadi penting. Jadi itu bagian yang paling penting. Jadi kita kasih lihat contohnya, kita beritahu kepada hakim. Saya rasa hakim juga sudah cerdas lah, beliau sudah tahu ya, ini kan cuma masalah dukungan. Jadi supaya hakim tahu bahwa hakim tidak berjalan sendiri, bahwa ada sistem besar yang harus kita selamatkan. Apa itu sistem justice kolaborator? Jangan sampai nanti orang bilang, apa pentingnya jadi justice kolaborator? Sudah capek-capek di ruang sidang, mengungkapkan kebenaran, tuntutan atau putusannya juga masih berat. Begitu ya. Bukan bentuk intervensi, melainkan memberikan sumbangan pemikiran kepada majelis hakim dalam memimpin sidang. Amicus curiae memang memberikan perhatian khusus dalam perkara dengan perlindungan terhadap justice kolaborator. Namun, tidak serta-merta mempengaruhi majelis hakim dalam memutus satu perkara. Majelis hakim tetap mempertimbangkan fakta dalam persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengkonfirmasi telah menerima amicus curiae yang dikirimkan oleh lembaga advokasi ICJR, Pilnet, dan Elsam. Dokumen tersebut berisi opini dan pendapat hukum terkait keadilan hukum bagi Richard Eliezer yang mengharapkan keringanan hukuman atas Eliezer. Meski begitu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut amicus curiae tidak bersifat mengikat, melainkan hanya pendapat pihak luar sebagaimana bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Jadi memang benar, sudah saya cek ke bagian umum PTSP, kemarin hari Senin tanggal 30 Januari ada masuk surat permohonan amicus curiae dari rekan-rekan dari ICJR ya. Sebenarnya saya informasikan dulu ya, untuk amicus curiae ini sebenarnya dalam praktek sudah lama itu. Banyak sekali dalam praktek perkara yang sudah ada di Indonesia, walaupun di KUHP atau di aturan ketentuan hukum acara belum diatur. Tujuannya amicus curiae itu sebagai, katakanlah, menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan untuk memberikan informasi, memberikan pandangan-pandangan dalam konteks opini hukum. Karena sifatnya adalah berupa opini atau pandangan, tentu itu tidak bersifat mengikat ya, apalagi yang mengajukan amicus curiae itu bukan pihak. Kita ketahui bahwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam memeriksa memutus perkara adalah fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di proses persidangan. Kami tentu tidak bisa mengatakan apakah amicus curiae itu dipertimbangkan atau tidak, tapi kembali kepada hakim, karena hakim itu kan juga terikat harus memperdomani juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu pasal 51, hakim harus mendengar nilai-nilai atau rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Meski amicus curiae hanya berupa opini, namun dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Rizka Ananda, Dika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.